Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulia Ulfa dengan nomor BP 20140028 dari kelas 2 IK 1 ingin membuat video tentang materi implikasi teknologi komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas perkembangan teknologi komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Faradika. Poin pertama yaitu proteksionis negara ke arah ketimpangan. Proteksionisme atau proteksi perdagangan adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Proteksi perdagangan diambil dengan berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan, dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Poin yang kedua yaitu isu informasi internasional. Isu informasi internasional merupakan suatu berita yang sedang hangat diperbincangkan di media massa internasional pada saat ini. Contoh isu yang saya ambil, ketegangan memuncak jelang parade Yahudi ekstrem di Yerusalem. Demonstrasi kelompok ultranasionalis Yahudi siap digelar pada Selasa 15 Juni sore waktu setempat. Aksi ini dikecam oleh Hamas sebagai sebuah provokasi yang sebagai balasan menyerukan Hari Kemarahan di Gaza dan tepi barat Yordan. Kami memperingatkan reaksi berbahaya yang bisa muncul dari niat rejim penduduk untuk mengizinkan pemukim ekstremis untuk melakukan parade bendera di Yerusalem. Tulis Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh lewat akun Twitternya. Seperti dikutip media Israel, Haaretz Senin 14 Juni harian Lebanon, Al-Akbar melaporkan Hamas telah mengabarkan kepada Mesir bahwa reaksi terhadap demonstrasi di Yerusalem akan identik dengan apa yang terjadi pada Mei silam, ketika roket berterbangan dari Gaza ke arah Yerusalem. Laporan itu menyebut Hamas sudah menyiagakan kekuatan militernya, namun perkembangan konflik akan tergantung pada tindakan Israel. Jika kalian penasaran dengan beritanya, bisa kalian cari di Google isu informasi apa saja yang sedang hangat pada hari ini di kalangan internasional, karena akan ada update isu yang keluar setiap harinya. Poin yang ketiga, ada masalah dunia ketiga. Istilah dunia ketiga muncul pada masa Perang Dingin untuk menyebut negara-negara yang tidak memihak dengan NATO atau blok komunis. Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, dan sekutunya mewakili dunia pertama. Sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan sekutunya memiliki dunia kedua. Istilah ini memungkinkan negara-negara di dunia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan politik dan ekonominya. Sejak jatuhnya Uni Soviet dan akhir Perang Dingin, istilah dunia ketiga semakin jarang digunakan. Dunia ketiga digantikan oleh negara berkembang, negara terbelakang, atau selatan global. Konsepnya sendiri kedaluarsa karena sudah tidak mencerminkan situasi politik atau ekonomi dunia saat ini. Poin selanjutnya yaitu keprihatinan negara ketiga. Pada poin ketiga, tadi sudah kita bahas apa sih negara ketiga beserta masalah dunia ketiga tersebut. Nah, dalam poin keempat ini, kita akan membahas keprihatinan negara ketiga. Tentu juga poin ini berkaitan dengan masalah dunia ketiga, seperti kemiskinan, kekurangan listrik, kondisi yang buruk, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah keprihatinan dari negara ketiga tersebut, sebab dengan masalah ini
negara ketiga tidak mengalami kemajuan. Bahkan negara ini tidak bisa merasakan indahnya perkembangan teknologi saat ini. Bahkan di setiap malam mereka juga selalu kegelapan karena kekurangan listrik. Jadi, kita sebagai salah satu orang yang harus bersyukur karena masih bisa hidup tenang dan damai dengan dilengkapi perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Poin selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi pun berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu tatap muka atau perjumpaan langsung. Dulu, berita dari satu pihak ke pihak lain dilakukan dengan perjumpaan langsung atau tatap muka. Informasi bersifat lisan dari mulut ke mulut, maka penyebaran informasi sangat lamban. Berita dari satu desa ke desa lain saja lama tiba. Dunia terasa luas dan tak terjangkau. Yang kedua, surat menyurat. Setelah tradisi lisan, lahir budaya menulis. Penyebaran informasi dilakukan dengan surat menyurat. Banyak surat perjanjian baru, terutama surat-surat Paulus yang kita warisi sekarang adalah hasil surat menyurat Paulus dengan jemaat-jemaat mula-mula. Penyebaran informasi di era ini masih tergolong lamban juga. Yang ketiga, radio dan TV. Ketika radio dan TV ditemukan, penyebaran informasi berlangsung melalui udara. Walaupun demikian, penyebaran informasi melalui teknologi monolog ini masih sangat terbatas juga. Yang keempat, media sosial. Jaringan internet yang memungkinkan teknologi digital membuat dunia terasa ada dalam genggaman tangan. Dunia terasa sebuah globus atau desa kecil. Ini era globalisasi teknologi informasi. Hanya dengan memainkan jari-jari tangan pada touch laptop atau HP, dunia dan segala peristiwanya bisa dihadirkan di layar kaca. Selanjutnya, dilema teknologi informasi. Kenapa saat ini teknologi informasi merupakan hal mutlak dalam setiap perusahaan, tapi kepuasan dari manajer senior rendah terhadap Departemen Teknologi Informasi, kepuasan yang rendah dari konsumen, mengapa perusahaan menghabiskan anggaran sebesar 9% dari pendapatan untuk investasi di bidang teknologi informasi sementara kepuasan dari hasil investasi belum sesuai yang diharapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan salah satu dampak dari investasi teknologi informasi. Banyak perusahaan terjebak dalam dilema yang membingungkan. Mereka dituntut harus berinvestasi dalam bidang teknologi informasi, jika tidak, untuk meningkatkan produktivitas setidaknya untuk tetap bisa bersaing. Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa kegagalan Departemen Teknologi Informasi dalam anggaran efektivitas anggaran meningkatkan kepuasan telah merugikan perusahaan dan personel dari Departemen Teknologi Informasi tersebut. Banyak perusahaan salah dalam menangani permasalahan tersebut, bahkan menambah masalah baru dengan peningkatan anggaran untuk teknologi informasi. Hal tersebut menempatkan perusahaan terdapat pada matrik pengeluaran yang sangat besar, dengan harapan kepuasan yang tinggi juga. Baiklah, sekian penjelasan materi implikasi teknologi informasi dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon di-subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.